dan dalam keadaan punya kesempatan. Tidak bosan-bosannya kita berdoa, mudah-mudahan semua aktivitas kita mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi dicatat sebagai ibadah Allah Subhanahu wa taala, terutama kita saat ini yang duduk di masjid ini. Amin Allahumma amin. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Tema kita kali ini insyaallah kita akan membahas tentang kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, kalau kita membahas beliau itu kita banyak beristighfar, sebab apa yang kita sampaikan, apa yang kita ketahui itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan keagungan beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai pembuka mukadimah dari kajian kita kali ini, saya sampaikan sebuah kisah. Kisah ini terjadi di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Pada saat itu beliau didatangi oleh seorang Yahudi, yang mana orang Yahudi ini minta diceritakan tentang akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab yang merasa tidak sanggup menceritakan akhlak Rasulullah merekomendasikan si Yahudi ini untuk pergi ke Bilal bin Rabah, sahabat Nabi yang dari kalangan Buddha, yang waktunya lebih banyak beliau berinteraksi dengan Rasulullah jika dibandingkan dengan Umar. Kenyataannya Bilal pun tidak sanggup menceritakan apa yang menjadi akhlak Rasulullah, meskipun waktu beliau sangat sering bertemu beliau. Kemudian Bilal memberikan rekom agar si Yahudi ini menemui Ali bin Abi Thalib, menantu sekaligus keponakan Rasul yang mulai kanak-kanak itu sudah berinteraksi dengan beliau. Dan Ali ini sering tidur dengan Rasulullah, sampai pada waktu Rasul sudah meninggal pun ingatan beliau ini masih seolah-olah bau harum Rasulullah itu masih bisa dicium oleh Ali ini, saking dekatnya beliau kepada Rasulullah. Maka begitu si Yahudi ini menghadap Ali, Imam Ali menyatakan, kalau kamu ingin tahu akhlak Rasulullah, bagaimana saya menggambarkan beliau, maka tolong ceritakan dulu bagaimana indahnya dunia ini kepada saya. Kata Imam Ali, minta penjelasan kepada si Yahudi ini. Si Yahudi ini menjawab, saya kalau disuruh menceritakan tentang dunia ini, keindahan dunia ini, saya tidak sanggup. Maka Imam Ali menjawab, kalau barang yang kecil saja kamu tidak sanggup. Di An-Nisa ayat 4 itu, kul mata dunya qalil, katakan bahwasanya kesenangan dunia, keindahan dunia itu sangat kecil sekali. Lah kalau barang sekecil ini saja kamu tidak bisa menceritakan kepada saya, bagaimana saya bisa menceritakan akhlak Rasulullah yang Allah sendiri mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim, bahwasanya Muhammad itu akhlaknya adalah azim. Akhlak Rasulullah azim, besar, agung sekali, sementara dunia ini kecil. Dunia tidak bisa diceritakan kepada Ali, Ali pun tidak bisa menceritakan bagaimana keagungan akhlak Rasulullah. Ayyuhal hadirin rahimakumullah. Jadi nanti kalau kita bahas ini sekedar mungkin kulitnya saja. Kalau ingin lebih dalam maka kita harus merujuk kepada sirah yang ada, dan insya Allah di toko-toko buku sudah banyak sekali sirah itu. Maka kalau kita membahas tentang Rasulullah ini, mencintai Rasul ini, pertanyaannya adalah, benarkah kita telah mencintai Rasul? Kalau kita bisa jawab andai kata benar sudah kita mencintai Rasul, maka pertanyaan berikutnya, apa Nabi mau menerima cinta kita? Jangan-jangan cinta kita bertepuk sebelah tangan. Kita bilang cinta kepada Rasul, ternyata yang kita cintai itu tidak merasa. Ini kan bertepuk sebelah tangan. Kalau bertepuk sebelah tangan ini kan di samping kecewa, malu juga gimana gitu ya. Nah, ayyuhal hadirin rahimakumullah, sudah sewajarnya dan seharusnya kita tiap hari ini bertanya pada diri kita, kalau kita memang mencintai Rasul,
benar apa enggak Rasul menerima atau Allah menerima cinta kita kepada Rasul itu. Ayolah hadirin rahimakumullah. Padahal kondisi kita sekarang ini, mohon maaf kalau kita ditanya idola kita siapa, mungkin Nabi Muhammad, tapi kurang pede jawaban kita kalau menyatakan idola kita adalah Rasulullah. Mungkin ada tokoh dan sebagainya gitu ya. Dalam hal ekonomi kita bukan kiblatnya pada Rasulullah, tapi kiblatnya pada Adam Smith, orang kapitalis. Dalam hal politik ada John Locke, bukan politik ala Rasulullah dengan piagam Madinahnya dan sebagainya itu, atau politiknya Khulafaur Rasyidin dan sebagainya. Dalam hal sosial pun kita lebih senang pada Rabbit. Padahal semua kehidupan ini, baik ekonomi, politik, kemudian sosial, itu sudah ada dalam Islam ini. Sebab apa? Al-Quran telah turun lengkap. Tidak ada satupun sisi kehidupan manusia itu yang tidak dijangkau oleh Islam. Ayo hadirin rahimakumullah. Pertanyaan terakhirnya, kalau berhubungan dengan kondisi kita, maka apakah perintah agama secara menyeluruh telah kita kerjakan? Mungkin ritual ibadah kita, ibadah mahdoh kita di masjid dan sebagainya, puasa, zakat, iya. Tapi mungkin dalam sistem ekonomi, sistem pendidikan, sistem politik dan sebagainya kita belum. Nah, paling enggak dalam hati kita ada keinginan untuk ke sana. Ayo hadirin rahimakumullah, kita masuk kepada arti cinta, atau dalam bahasa Arabnya itu mahabbah. Apa sih cinta itu? Cinta adalah kecenderungan jiwa pada sesuatu. Ini Imam Asy-Syaukani. Jadi jenengan cenderung kepada sesuatu, itu jenengan sudah ada rasa cinta. Jenengan cenderung kepada harta, itu berarti jenengan cinta pada harta. Dan itu wajar. Sebab itu naluri yang Allah berikan. Jenengan cenderung kepada lawan jenis yang menarik, baik laki maupun perempuan, itu namanya cinta. Dan semua itu butuh pembuktian. Nah, sekarang pertanyaan kita kepada Rasulullah, hati kita bagaimana? Cenderung senang, apa biasa-biasa saja, atau malah mungkin mohon maaf dalam tanda petik, terlalu banyak yang harus kita lakukan kalau mengikuti Rasulullah dan sebagainya. Maka yang bisa menilai diri kita ya diri kita sendiri. Mungkin lisan kita menyatakan kita cinta pada Rasulullah, bisa orang kita kelabui, tapi hati kita tidak bisa dibohongi. Ayo hadirin rahimakumullah, atau keinginan untuk mentaati. Ini definisi yang diberikan oleh Imam Al-Baydawi. Jadi rangkaian cinta itu, dua makna ini, dua istilah yang diberikan para imam ini bisa kita satukan. Kecenderungan jiwa pada sesuatu, dari kecenderungan itu kita ada keinginan untuk mentaati. Kita dulu pernah muda semua, bagaimana pada waktu kita mau menikah sama istri kita? Atau sekarang, mudah-mudahan cinta itu masih ada di kita semua. Apa yang diminta istri kita, apa yang diminta anak kita, yang kita cintai itu, kita berusaha untuk memenuhinya. Ini makna cinta. Nah, sekarang mengapa kita harus cinta kepada Rasul? Nah, ini pertanyaannya. Maka ada beberapa poin. Yang pertama, karena kewajiban. Ayo hadirin rahimakumullah, mencintai Rasul ini kewajiban. Artinya ini dianggap ibadah. Kalau jenengan kita lakukan mencintai Rasul, berarti kita ini dianggap ibadah, berpahala. Kebalikannya, kalau kita tidak mencintai Rasul, biasa-biasa saja, maka kita dianggap tidak melaksanakan kewajiban. Artinya ibadah itu belum kita laksanakan. Dalilnya mana? Al-Quran surat At-Taubah ayat 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iftaraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Kul, katakan, in kana aba'ukum, jika ada bapak-bapak kalian, wa abna'ukum, putra-putra kalian, wa ikhwanukum, saudara-saudara kalian, wa azwajukum, pasangan kalian, istri maupun suami, wa ashiratukum, dan keluarga, wa amwalun iftaraftumu,
harta yang diusahakan, wa tijaratun tahsyawna kasada, perdagangan dan masakin tardawna habba ilaikum, itu lebih kalian cintai dari Allah dan Rasul dan jihad di jalannya, fatarabbasu, tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Innallaha la yahdil qaumal fasikin. Ayyul hadirin rahimakumullah, benar di sini ayat tidak menyatakan fi'il amar, tapi kalau ada ayat membawa berita kemudian diakhiri dengan celaan, kalau kita tidak melakukan itu semua kemudian dicela, tunggu, kalau kalian lebih mencintai itu semua daripada Allah, Rasul dan jihad di jalannya, fatarabbasu, ini adalah ancaman Allah. Maka ini menjadi qarinah, menjadi indikator bahwasanya ini kewajiban. Maka kita kenal dalam kehidupan ini nanti cinta kita yang pertama pada Allah, yang kedua pada Rasul, yang ketiga baru pada mungkin orang tua kita, anak istri kita dan sebagainya. Jadi dari ayat ini bisa diambil pemahaman bahwa mencintai Rasul itu nomor 2 urutannya jika dibandingkan dengan yang lain setelah Allah. Baru kita boleh mencintai anak istri, harta, perdagangan dan usaha kita semua. Ayolah hadirin rahimakumullah, alasan kedua kenapa kita harus mencintai Rasul, karena seseorang akan berkumpul dengan orang yang dicintainya. Diriwayatkan dari Anas, qala sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mata sa'ah ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kapan kiamat itu terjadi? Ada orang Arab pedalaman yang datang kepada Rasul, dia bertanya, ya Rasul, kapan kiamat itu datang? Orang dahulu itu visinya sangat jauh sekali. Kalau visi kita, visi misi kita mungkin, mohon maaf, anak harus kayak gini, nanti bergelar doktor, kerjaan begini, rumah kayak gini dan sebagainya. Ini tidak terlarang, boleh. Tapi ini seharusnya di bawah visi akhirat kita. Boleh kita punya jabatan tinggi, boleh kita punya rumah megah, kerjaan mapan, itu semua dipakai untuk meraih visi akhirat kita. Maka orang Arab perkampungan di zaman Rasul aja itu udah punya misi jauh sekali. Apa visinya? Ya Rasul, kapan kiamat itu? Karena sama Rasul diterangkan kiamat itu nanti akan terjadi. Begitu kiamat terjadi, semua manusia akan dibalas, yang baik akan dapat pahala surga, yang jelek akan dapat neraka. Lah orang Arab Badui ini, orang Arab perkampungan ini sangat optimis sekali, bisa menikmati kenikmatan yang abadi. Itu yang menjadi visinya. Maka dia bertanya, ya Rasul, kapan kiamat? Rasul menjawab, ma'adat talaha, apa yang kau siapkan untuk kiamat itu? Maka orang itu menjawab, ma'adatulaha min kasirin sholatin wala somin wala sodaqatin walakinni ahabbullaha wa rasulahu qala anta ma'aman ahbabta. Ya Rasul, saya tidak nyiapkan dengan sholat yang banyak, tidak dengan puasa yang banyak, sedekah yang banyak, karena keterbatasan beliaunya itu, orang perkampungan itu. Tapi ya Rasul, saya mencintai Allah, Rasulnya. Maka apa? Jawaban Rasul, engkau bersama orang yang engkau cintai. Artinya apa? Jawaban Rasul tidak langsung kiamat sekian-sekian, enggak. Kenapa? Karena kiamat itu adalah hal yang gaib, hanya Allah yang tahu, Rasul pun tidak dikasih tahu. Maka Rasul menjawabnya, kamu akan bersama orang yang engkau cintai. Artinya apa? Kiamat itu tidak usah dipikir, kamu siapkan saja bekalnya. Ternyata bekal yang disiapkan oleh orang Arab perkampungan ini adalah mencintai Rasul. Karena apa? Kewajiban. Otomatis yang lain bisa ikut. Sebab tidak mungkin orang mencintai Rasul tapi dia tidak sholat. Hanya di sini bahasanya itu sholatnya itu tidak apa ya? Kan ada orang itu kadang-kadang amalan andalannya itu mungkin sholat, luar biasa di sholat, mungkin di sedekah dan sebagainya. Nah, si Arab Badui ini enggak, biasa-biasa saja. 5 waktu itu dikerjakan dengan qobliyah ba'diyahnya sudah, tapi dia mencintai Allah dan Rasulnya. Ini yang pertama dalilnya, orang yang akan kita kumpuli nanti di akhirat itu adalah orang yang kita cintai. Nah, kita wajib mencintai Rasul, maka kewajiban itu harus berbanding lurus dengan apa yang akan kita lakukan di dunia nanti.
Dalil yang berikutnya, hadirin sekalian, ini dari Abdullah bin Mas'ud. Ia berkata, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasul, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang mencintai suatu kaum namun ia belum dapat bertemu dengan mereka?" Rasul menjawab, "Seorang akan bersama orang yang dicintai." Hadis riwayat Muslim. Sama dengan yang di atas tadi. Jadi kita mencintai, umpama kita mencintai Abu Bakar, Umar, Utsman dan sebagainya, kita kan tidak pernah ketemu fisik. Kita tidak pernah ketemu fisik dengan Rasulullah, tapi kita berani menyatakan cinta. Ini luar biasa, jaminannya apa? Insya Allah nanti kita akan dikumpulkan sama mereka itu. Termasuk iman kita itu yang sangat dibanggakan oleh Rasulullah. Suatu saat Rasul dialog sama sahabatnya. Iman sahabat ini tidak begitu dibanggakan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena Rasul ada di situ, dia iman tuh wajar. Yang tidak wajar itu kan seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Ada Rasulullah wahyu turun kok tidak beriman, ini luar biasa. Tidak dapat hidayah. Kebalikannya, sahabat kalau mau beriman itu biasa saja aslinya. Kenapa? Karena fisiknya Rasul, barangnya ada di situ. Yang dibanggakan oleh Rasulullah adalah iman kita, iman jenengan. Jenengan tidak pernah ketemu Rasul kayak apa, fisiknya kayak apa, wajahnya kayak apa, tidak pernah ketemu, tapi jenengan berani mengambil keputusan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka ini yang dikatakan Rasul ikhwan. Ikhwan, kita ini selama Rasul dianggap ikhwan, saudara. Dan iman seorang ikhwan ini lebih dibanggakan oleh Rasulullah daripada iman sahabat. Imannya jenengan yang dibanggakan, tapi kualitas iman tetap miliknya sahabat yang mantap. Sebab apa? Kita tidak boleh mencela atau menuduh sahabat. Sebab apa? Imannya satu sahabat itu dibandingkan kita sedekah berbukit-bukit emas, itu tidak ada apa-apanya. Jadi mohon diperjelas, iman kita yang dibanggakan oleh Rasulullah, tapi kualitas iman kita dibandingkan iman sahabat, mungkin kelasnya jauh beda itu ya. Jadi bukan bertentangan. Loh kok bisa iman kita yang di akhir zaman itu lebih bagus? Bukan lebih bagus, itu dibanggakan. Kenapa? Karena berani menyatakan iman, percaya kepada Rasul sementara tidak pernah ketemu. Nah, balasannya sama Rasulullah ya ini. Kalau kita tidak pernah ketemu tapi berani mencintai, maka kita nanti akan dikumpulkan. Dalil berikutnya hadirin sekalian, itu adalah Imam Al-Qurtubi. Beliau menceritakan tentang budak Rasul yang bernama Sauban. Rasul itu punya budak. Kalau bicara budak ini panjang ceritanya. Islam tidak pernah memperbudak orang kecuali secara syar'i. Jadi munculnya budak itu kalah perang, disuruh nyembah Allah tidak mau, kemudian perang kalah, nah dihukum. Biar clear gitu ya. Jadi dalam Islam itu satu kali dalam setahun itu umat Islam punya kewajiban untuk datang ke negara-negara yang non muslim, mungkin ke Amerika, mungkin ke Australia dan sebagainya. Satu tahun sekali punya kewajiban fardu kifayah untuk dakwah keluar. Nah ini tidak langsung perang, datang utusan dulu, wahai orang Amerika, Anda masuk Islam maka Anda akan selamat. Anda sama kami sama, Anda ada posisi beda. Tidak mau saya bisa mandiri. Oke, kalau tidak mau masuk Islam, Anda harus mengakui bahwa Islam agama yang benar, tapi Islam tidak memaksa. Anda cukup bayar jizyah 1 tahun 1 kali, 1 kepala. Kalau Anda bayar jizyah, maka itu dianggap kafir demi semua hak itu sama dengan kaum Islam. Enggak, saya tidak mau, kata orang Amerika. Maka baru datang pasukan untuk memerangi. Kalau kalah orang Amerika, maka tawanan yang tidak bisa membebaskan diri dijadikan budak. Budak dibagi kepada para pejuang, orang yang ikut perang. Nah makanya jenengan kalau baca sirah itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu putranya banyak. Yang paling banyak itu dari budak-budak mereka itu. Ini cerita budak. Jadi kita tidak boleh a priori benci. Kenapa? Karena memang itu hukum Islam. Nah, tapi Islam memberikan luar biasa terhadap kemanusiaan. Barang siapa mau membebaskan budak, pahalanya luar biasa.
Budak ada tapi sama Islam kalau bisa dimerdekakan. Gitu nggih. Nah, ada budak Rasul ini yang namanya Sauban. Ini kondisinya itu kurus, pucat pasi, sedih. Kenapa? Karena tidak bertemu sama Rasulullah. Ditanya sama Rasulullah, "Hai Sauban, kenapa kamu kok sekarang beda? Beberapa hari tidak ketemu sama saya kok sekarang berubah kamu. Pucat pasi, kulit kamu kok keriput dan sebagainya." Apa kata Sauban? "Wahai Rasul, tidak ada derita dan penyakit yang menimpa saya, tapi ketika diriku tidak melihat wajahmu, aku merasa merindukanmu dan kesepian." Bahasa anak muda sekarang mungkin lagi putus cinta, itu kan tidak enak makan, tidak enak tidur dan sebagainya, tapi itu putus cinta yang negatif. Ini cinta yang hakiki, mencintai Rasul, tidak ketemu beberapa hari dengan Rasul, ini sanggup merubah fisik seseorang. Hanya tidak melihat wajah Rasul, dia tidak enak makan, sehingga dia kurus kering, wajahnya juga pucat pasi. Maka gara-gara Sauban ini turun ayat An-Nisa ayat 69, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Rasul memberikan jaminan, berita gembira kepada Sauban, juga pada kita sebenarnya. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka itu nanti akan diberi nikmat sama Allah, dikumpulkan dengan para nabi, dengan para siddiqin, para syuhada, para orang-orang soleh. Cukup taat kepada Allah dan Rasulnya, meskipun tidak ketemu fisik. Karena apa? Kita manusia ini kan makhluk yang terbatas, tidak mungkin terus-terusan ketemu. Kita sama anak istri saja yang sangat mencintai itu harus pisah, mungkin karena urusan kantor, urusan dinas dan sebagainya. Begitu pula di zaman Rasulullah. Ayolah hadirin rahimakumullah. Yang kedua, yang ketiga sekarang, alasan kenapa kita harus mencintai Rasul, karena beliau adalah rahmat yang Allah berikan kepada alam semesta ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah telah meringkas, tidak akan aku utus engkau ya Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi alam. Apa sih rahmat itu? Kebaikan. Jadi manusia seisinya, alam seisinya ini termasuk manusia di dalamnya, itu setelah Rasul diutus itu mendapatkan kebaikan. Tidak peduli dia orang kafir, orang munafik, orang Yahudi, orang Majusi, semua akan dapat kebaikan. Ibnul Qayyim menjelaskan dalam kitab Jala'ul Afham, dia berkata, seluruh alam dapat manfaat dari Nabi. Nah, sekarang dirinci. Bagi mukmin, dia akan mulia di dunia akhirat. Jenengan mau beriman kepada Rasulullah, itu kita pasti akan mulia dunia maupun akhirat di mata Allah loh ya. Kalau di mata manusia kan kita dianggap mulia kalau, mohon maaf, harta kita banyak, pangkat kita tinggi dan sebagainya. Padahal itu tidak dilihat sama Allah. Yang dilihat adalah ketakwaan kita. Jenengan kalau mau mulia gampang sekali, percaya kepada Allah, taat kepada Allah dan Rasul, mulia sudah di mata Allah, di langit. Kita ini kan, mohon maaf, sering ngejar populer di bumi, sementara di langit kita abaikan. Yang benar itu, di langit kita harus populer, di bumi itu urusan Allah. Banyak orang yang terkenal di langit, di bumi tidak terkenal. Dibalik, di bumi terkenal sekali, tapi di langit tidak ada yang mengenal. Ini musibah. Boleh kita terkenal di dunia, tapi di langit juga harus lebih terkenal. Kenapa? Pengakuan dari Allah dan malaikatnya. Jadi orang mukmin itu sangat mulia di dunia di akhirat karena kedatangan Rasulullah. Orang kafir itu juga dapat kebaikan diutus Rasulullah. Apa kebaikannya? Kalau dia merangi Rasul, dia mati lebih cepat, lebih bagus. Kenapa? Kalau dia dibiarkan hidup lama-lama, maka siksa di akhirat nanti itu lebih lama, lebih pedih. Dia perangi Rasul, Abu Jahal, Abu Lahab itu cepat mati itu lebih bagus di mata Allah. Kenapa? Siksa nanti di akhirat tidak begitu panjang, meskipun kekal, tapi tidak seberat kalau dia panjang umurnya. Ini orang kafir. Nah sekarang orang yang bikin perjanjian dengan Rasulullah, orang Yahudi, Nasoro di Madinah itu dulu kan tidak hanya orang
Islam toh. Di situ ada Yahudi, ada Nasoro, ada Majusi dan sebagainya. Ini bikin perjanjian yang kita kenal dengan Piagam Madinah. Piagam Madinah ditandatangani oleh Rasul dan umat-umat selain itu, maka mereka semua dapat kebaikan, aman. Kita pahami orang Arab itu suka perang. Begitu Rasul ke Madinah membuat perjanjian itu, semuanya aman. Tidak ada perang. Ini orang yang mengadakan perjanjian nama Rasulullah dapat keuntungan sudah. Kemudian orang munafik. Orang munafik itu juga dapat manfaat diutusnya Rasul. Meskipun dia itu pura-pura beriman, Islam ini menghukumi orang itu kan bidohirnya kan. Kalau dia mengatakan iman ya sudah, tidak boleh kita ganggu. Nah, orang munafik ini dapat manfaat diutusnya Rasul, aman. Begitu dia ngomong iman, meskipun hatinya tidak menyatakan iman, tidak ada masalah. Darahnya dijamin, hartanya dijamin, keluarganya dijamin, tidak akan diganggu sama umat Islam. Kemudian umat yang jauh dari Nabi, belum sampai dakwah, itu bebas. Namanya zaman fatrah. Tapi apa ada sekarang? Belahan bumi yang belum tersentuh dakwah. Kalau memang ada, maka orang semacam ini itu bebas. Tapi yang menjadi kewajiban kita adalah menyampaikan dakwah itu. Maka dulu kita sampaikan, dakwah kita itu kan, mohon maaf, kepada saudara kita sendiri kan. Dakwah itu sebenarnya itu untuk alam semua. Jadi kita punya kewajiban mendakwai orang di luar Islam itu agar kenal Islam. Itu yang dilakukan para sahabat dulu, yang dilakukan oleh Rasul dulu. Kalau kita sekarang dakwah kita itu cukup internal saja, itu enteng sekali, gitu ya. Jadi yang ketiga adalah rahmat Allah diberikan dengan diutusnya Rasul, maka kewajiban kita mencintai Rasul itu. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Yang keempat, alasan kenapa kita harus mencintai Rasul adalah untuk kesempurnaan iman kita. Dalilnya, fala warabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Rabbmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu Muhammad hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Keimanan kita itu teruji dengan mau apa enggak kita menerapkan Al-Quran 100%. Kalau kita masih pilih, sholatnya saya pakai Ustaz, puasanya kita pakai Ustaz, tapi hukum potong tangannya enggak mau saya, mohon maaf, maka keimanan kita masih belum sempurna itu. Bahkan kalau memang kita menyatakan hukum manusia lebih baik daripada hukum Allah, bisa kafir kita. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun dzalimun kafirun. Sekarang gimana Ustaz? Kita terpaksa. Bukan kita yang punya kewajiban menerapkan itu. Siapa? Negara. Kita hanya bisa mendorong, tolong terapkan hukum Allah, gitu aja. Kalau jenengan yang menerapkan potong tangan, malah bermasalah. Tidak halal, malah berdosa. Jadi itu hitopnya itu ditujukan pada umat Islam, tapi tidak mungkin individu. Harus ada institusi yang melaksanakan. Jadi jenengan tidak punya kewajiban itu, hanya dalam hati paling nggak mendoakan, ya Allah kapan hukum Allah diterapkan ini. Sebab apa? Ini menyangkut keimanan kita. Kalau kita terpaksa tidak bisa menerapkan itu, kita mungkin iman kita tidak sampai, mohon maaf, tidak sampai fasik, tidak sampai kafir, mungkin kita dianggap dolim saja. Itu yang pertama, kesempurnaan iman kita itu tergantung kesediaan kita dalam menerima apa yang menjadi hukum Allah. Berikutnya adalah hadis Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak beriman seseorang di antara kalian sampai aku lebih dicintai daripada anaknya, orang tuanya, bahkan seluruh manusia. Kita koreksi diri sekarang. Kita lebih mencintai Rasul apa anak istri kita, apa suami kita? Kalau memang suami, istri, anak-anak kita lebih kita utamakan daripada mencintai Rasul, dalam hal ini adalah urusan agama, iman kita belum sempurna.
Di sini tidak dikatakan tidak beriman itu penafsirannya bukan berarti iman kita hilang, enggak, belum sempurna. Jadi kesempurnaan iman kita sama dengan ayat di atas tadi itu tergantung kalau kita bisa mencintai Allah dan Rasulnya di atas kecintaan kita terhadap makhluk, sempurna iman kita. Maka kita lihat cerita Umar, bagaimana beliau itu aplikasikan cintanya. Abdullah bin Hisam berkata, kami pernah bersama Nabi dan beliau memegang tangan Umar bin Khattab. Lalu Umar berkata, la anta habba ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Ya Rasul, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali terhadap diriku. Jadi pernah Umar dipegang tangannya sama Rasul, Umar menyatakan, ya Rasul, engkau ini saya cintai lebih dari semuanya kecuali diri saya. Apa kata Rasul? Rasul menjawab, la walladzi nafsi biyadi hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Wahai Umar, belum, iman kamu belum sempurna sampai engkau menjadikan diri kamu itu kalah dengan kecintaan terhadap diriku. Jadi Umar yang mencintai Rasul melebihi semua makhluk ini kecuali dirinya sama Rasul, lah, belum. Sampai engkau mencintai aku wahai Umar melebihi cintamu terhadap dirimu sendiri. Ini bukan individunya, tapi memang ini adalah perintah Allah. Maka apa kata Umar? Umar kemudian berkata, fa innahul an wallahi la anta habbu ilayya min nafsi. Sekarang ya Rasul, demi Allah engkau lebih aku cintai daripada aku sendiri. Kemudian Nabi berkata, al-an ya Umar. Sekarang benar Umar, kau telah beriman dengan sebenar-benarnya iman. Ayolah hadirin rahimakumullah, apa yang terjadi pada umat ini juga diminta oleh Rasul terhadap diri kita. Kita diwajibkan sama Allah dan Rasulnya mencintai Rasulnya melebihi kecintaan kita terhadap anak istri kita dan diri kita sendiri. Kecintaan kita pada Rasul itu gimana? Kecintaan kita terhadap agama. Rasul sudah tidak ada, fisiknya sudah tidak ada, orangnya sudah tidak ada, sudah dalam kubur. Yang ada Rasul tinggalkan adalah kitabullah dan sunnahnya. Maka kajian semacam ini bisa bukti bahwasanya kita mencintai Rasul. Maka seorang muslim seharusnya punya jadwal khusus. Mungkin seminggu 1, 2, 3 kali ada kajian, ada thalabul ilmi. Kenapa? Dalam rangka ketaatan kita, dalam rangka kecintaan kita kepada Rasulullah. Gitu ya. Jadi dalil tentang kecintaan kita pada Rasul yang keempat itu tadi adalah karena kalau iman kita ingin dianggap sempurna, maka kita menjadikan Rasul itu lebih kita cintai daripada diri kita, anak dan istri. Kemudian yang kelima, alasan kenapa kita harus mencintai Rasul, benda mati pun itu mencintai Rasul. Ada cerita, ada kisah panjang. Ini tentang batang kurma. Rasul dulu waktu sebelum dibikinkan mimbar sama sahabat itu, kalau ngasih tausiah, ngasih ceramah, ngasih khutbah itu berdiri di atas batang kurma. Nah kemudian setelah dibikinkan mimbar sama sahabat, ditinggal. Nabi khutbahnya itu di mimbar itu, batang kurma ditinggal. Hingga suatu saat batang kurma ini nangis kayak anak kecil, menangis. Rasul akhirnya mendekat, kemudian peluk. Batang kurma itu dipeluk sama Rasulullah. Beliau berkata, bakat ala makanat tasma'u minna dzikri. Ia menangis karena zikir yang dulu biasa ia dengar. Sekarang dia tidak pernah dengar zikir saya. Kenapa? Karena saya sudah pindah ke mimbar. Ayolah hadirin rahimakumullah. Imam Hasan Al-Basri mendengar cerita ini, dia menangis. Ya Allah, itu benda mati yang tidak punya akal. Menangis tidak didekati Rasul. Lah kita yang punya akal ini seharusnya lebih dari itu. Maka kalau kita baca sejarah Imam Malik dalam mengekspresikan kecintaannya itu, beliau pernah mengajarkan kitabnya Al-Muwatta itu. Al-Muwatta ini berisi kitab hadis-hadis Rasulullah.
pada waktu dia sedang menyampaikan, membacakan Al-Muwatta ini, digigit kalajengking itu sampai 13 kali. Dia tetap, tapi karena menahan, akhirnya mukanya berubah, kulitnya memerah. Jamaahnya bertanya, ya Imam, apa yang terjadi kok berubah wajahnya engkau? Saya sedang menahan, digigit kalajengking, disengat 13 kali. Loh, kenapa tidak dihentikan saja? Apa jawaban Imam Malik? Bagaimana saya bisa menghentikan? Saya sedang membaca hadis Rasulullah, seolah-olah Rasul itu ada. Saya kok lebih mengutamakan menolong diri saya daripada Rasulullah. Itu gambaran orang terdahulu, kecintaannya. Saya sholat digigit nyamuk, udah reaksinya lain sudah. Padahal sholat itu dialog kita pada Allah. Ini dalam membahas Muwatta itu kan tidak ada syarat rukunnya kan, mungkin hanya kajian itu aja kan, bebas, tidak batal membahasnya itu, tapi karena menghormati Rasulullah digigit kala jengking sampai 13 kali itu tidak dihentikan. Nah, bisa kita ukur kecintaan mereka itu, para salafus soleh itu kayak apa terhadap Rasulullah. Kita ya bisa kita rasakan sendiri. Ini ya, jadi pohon benda mati saja itu bisa mencintai Rasul, apalagi kita. Berikutnya hadirin rahimakumullah, alasan kita harus mencintai Rasul, insya Allah yang terakhir ini, Nabi melindungi kita dari api neraka. Jadi jaminan Nabi diutus ke dunia ini bagi yang menyatakan iman kepadanya, dijamin bebas dari neraka kita. Kalau mau tentunya. Kalau tidak mau, kan kita pernah nyampaikan bahwasanya semua umat Nabi Muhammad ini pasti akan masuk surga, illa man abah, kecuali yang tidak mau. Ini laptop yang kecil bermasalah, lagi dibelikan baterainya. Ini yang besar agak ini hilang kemana ini. Tadi sampai yang keenam, insya Allah. Yang keenam itu, kenapa kita harus mencintai Rasulullah? Itu jaminan surga atau neraka kita. Kalau kita mau beriman kepada Rasulullah, maka kita pasti akan dijamin masuk surga. Di hadis ini tidak muncul ini ya. Di hadis ini disampaikan Nabi itu terhadap umat ini bagaikan orang yang sedang menyalakan api. Menyalakan api, kemudian yang namanya laron, belalang, kupu-kupu dan sebagainya, ini semuanya ini dihalang-halangi oleh Rasulullah agar tidak masuk ke api itu. Tapi kata Rasul, ini ya perumpamaan aku dengan kalian ini, tapi kata Rasul, sebagian belalang, kupu-kupu itu lepas dari tangan Rasul, tidak mau masuk ke tangan Rasul, akhirnya ya jatuh ke neraka. Lah kita umatnya juga demikian. Kita ini kalau mau digenggam oleh Rasul dengan akidah Islam ini, dengan Quran hadis ini, selamat kita. Tapi kalau kita tidak mau melepaskan diri, kita tidak mau beriman kepada Rasul atau beriman tapi tidak mau melakukan kebajikan, ya berarti kita lepas dari genggaman Rasul. Apa resikonya? Ya masuk neraka, masuk api itu. Ayo hadirin rahimakumullah, itu 6. Kenapa kita harus mencintai Rasul? Sekarang bagaimana mencintai Rasul itu? Kita percepat. Sudah ya. Dengan mentaati apa yang disampaikan oleh Rasul. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Mudah sekali sebenarnya. Allah tidak pernah membiarkan manusia ini berjalan di muka bumi ini tanpa aturan. Nanti kita bahas kapan-kapan. Dalam hidup ini ada 5 hukum. Kalau tidak wajib sunnah, kalau tidak sunnah mubah, kalau tidak mubah makruh, yang terakhir haram. Jadi setiap aktivitas kita itu tidak akan lepas dari 5 ini. Sekarang kita di sini apa hukumnya? Bisa wajib mencari ilmu. Kita duduk-duduk di pasar sana, di alun-alun sana tanpa tujuan sebagainya, hukumnya apa? Bisa haram. Jenengan tidur, hukumnya bisa mubah. Jenengan makan yang bau, yang mengganggu orang sholat dan sebagainya, bisa makruh. Jenengan puasa besok Senin, itu sunnah. Kalau puasa sunnah kita lakukan, kita dapat pahala. Kalau tidak kita lakukan, kita tidak dapat pahala. Dan tidak boleh dicela. Jadi tidak boleh saya, Mas Hasan sama tidak puasa Senin apa, katanya umat Rasulullah, tapi kalau tidak puasa Senin Kamis, tidak boleh. Karena hal yang sunnah. Orang tuh boleh dicela itu kalau dia meninggalkan kewajiban. Umpama ada orang tidak sholat,
Taman kok enggak sholat Mas Hasan? Nah itu boleh kita sampaikan, wah gimana saman ini. Tapi kalau enggak melakukan sunnah, itu enggak boleh kita celah. Kenapa? Karena itu bersifat sunnah. Jadi apapun yang kita lakukan tidak pernah lepas dari 5 hukum itu. Maka kalau kita ingin selamat ikuti Rasulullah, ya kita setiap mau beraktivitas itu tanya, ini gimana ya status hukumnya. Nah, cara mencintai Rasul yang kedua adalah selalu membaca sholawat dan salam kepada beliau. Kenapa? Karena ini yang Allah tuntunkan. Allah saja itu bersolawat mendoakan Rasul, menghormati Rasul. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Ini perintah. Sholawatlah. Berapa? Karena ini tidak terikat, terserah jenengan. Yang penting dalam sehari itu kalau bisa jangan pernah tidak bersolawat. Tapi orang Islam tidak mungkin tidak solawat. Kenapa? Dalam sholat kita kan ada tahiyat kan? Tapi tidak cukup. Sebab apa? Solawat ini kan kalau kita lakukan itu berbalas, tidak sia-sia. Bukan hanya kewajiban saja. Kita solawat 1 kali, Allah balas 10 kali kebaikan. Tidak ada ruginya kita. Maka seharusnya kita punya agenda salawat 1 hari berapa dan sebagainya. Harus kita paksakan diri ini. Kemudian aksiru sholah alayya yaumal jum'ah walailatul jum'ah faman sholah alayya sholatan shollallahu alaihi asyron. Ini ya yang tadi. Kemudian yang ketiga, gimana mencintai Rasul? Mengikuti sunnahnya. Ini hadis panjang. Rasul itu telah memberikan 1 garis lurus di tangannya. Kemudian Nabi bersabda, ini jalan Allah yang lurus. Lalu beliau membuat garis-garis di sebelah kanan kiri. Kemudian beliau bersabda, ini jalan-jalan yang bercerai-berai sesat. Tidak satu pun dari jalan-jalan ini kecuali di dalamnya terdapat syaitan. Jadi Nabi itu memberi jalan lurus red. Di kanan kiri jalan ini banyak garis-garis juga. Kata Rasulullah, kanan kiri yang ada garisnya itu adalah garis yang ditunggui oleh setan. Jadi kita itu kalau tidak melewati garis Rasulullah, berarti kita pasti melewati garis setan. Sebab di dunia ini hanya ada 2, kebaikan dan kejelekan. Kalau tidak ngikuti garis Rasulullah, sunnah Rasulullah, berarti kita ngikuti sunnah setan. Setan tidak punya sunnah, terlalu keren bahasa sunnahnya setan. Perilaku buruknya setan, hutuwati syayatin. Jadi langkah-langkah jeleknya setan. Maka kembali lagi kepada yang tadi itu, kita tidak boleh lepas dari 5 hukum itu tadi. Sebab apa? Kalau kita sudah masuk hal yang haram, berarti kita masuk ke perangkapnya setan. Yang keempat hadirin sekalian, cara kita mencintai Rasul adalah dengan membaca Al-Quran. Sebab apa? Quran ini adalah kitab yang Allah turunkan lewat Rasulullah. Maka kita apresiasi, kita buktikan kita mencintai Rasul itu dengan cara membacanya. Hadisnya dari Abdullah bin Mas'ud berkata, barang siapa yang mencintai Al-Quran, maka ia akan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Jadi garansi kalau kita cinta Quran, maka berarti kita dianggap cinta kepada Allah dan Rasulnya. Guru tahsin saya itu bilang, sampean harus memanjakan Al-Quran. Maksudnya gimana Ustaz? Ya kamu paksa. Saya kan tiap malam Rebu sama malam Sabtu itu kan masih taksin, makanya kurang pede kalau suruh jadi imam. Kenapa? Belum bagus itu, telat. Ya lebih baik telat daripada enggak. Kemudian kamu enggak boleh hanya taksin saja, harus hafalan. Nah sekarang Al-Baqarah menginjak ayat yang ke-40. Nah itu jaganya itu kan luar biasa kan. Kalau hafalnya gampang, kita tua ini enak, paling dibaca 4, 5, 10 kali apa. Tapi jaganya itu. Nah begitu kita agak teledor. Sampeyan harus manjakan Quran. Maksudnya manjakan Quran itu ya harus berani berlelah-lelah. Jangan manjakan diri. Quran yang sampeyan suruh nunggu, jangan. Quran itu harus kita manjakan di dunia. Kenapa? Kalau kita bisa memanjakan Quran di dunia dengan berani capek, letih dan sebagainya, di akhirat nanti akan menjadi syafi'an, akan menjadi syafaat. Dan jaminannya, sampeyan kalau mau capek-capek hafalan Quran, meskipun tidak hafal sampai mati nanti, sampeyan akan dikumpulkan sama orang-orang yang hafal Quran. Kenapa? Karena ada ikhtiar. Penting ada ikhtiar. Perkara hafal enggak itu kan sebuah karunia dari Allah. Sebab sudah, mohon maaf, sudah setua kayak gini. Beda dengan anak saya yang kelas 6 itu udah 3 juz. Itu tiap hari 1 ayat, enak jaganya itu. Kenapa tidak banyak urusan? Kalau saya, ntar lagi pulang udah ada urusan gini-gini, hafalannya kapan? Begitu setoran, melemah.
manjakan Al-Quran, tegas. Manjakan Quran. Gimana, Ustaz? Dulu saya 1 juz 1 hari, Ustaz. Kurangi, yang penting sekarang hafalan. Nah itu ya. Jadi ini cara kita mencintai Rasulullah. Barang siapa yang ingin mencintai Allah dan Rasulnya, maka bacalah mushaf Quran. Hadis riwayat Abu Nuaim dan Al-Baihaqi dari Ibnu Mas'ud. Kemudian yang kelima, cara kita mencintai Rasul adalah mempelajari sirah dan sirah para pecinta Nabi Muhammad SAW. Maka seorang muslim mukmin di rumahnya, di rak bukunya itu paling enggak harus ada kitab sirah. Sebab apa? Kita kan tidak tahu fisik Rasulullah. Kita kalau mengandalkan dari guru-guru saja itu tidak lengkap. Kita minimal sirah Rasul itu ada 2-3 pengarang, ditambah yang Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Banyak terjemahan sekarang. Itu beli kalau yang Umar itu hanya 125, yang Utsman tipis itu hanya sekitar 70.000. Jenengan anggarkan aja sudah. Paling nggak ada keinginan untuk membaca sirah itu. Saya itu alokasi untuk beli buku itu 1 bulan itu 400.000. Istri saya itu sering protes itu. Kalau istri saya hobinya kan jahit gitu. Kalau saya buku, karena saya tidak ngerokok gitu ya. Tak larikan ke buku gitu. Lah, kapan bacanya saya diprotes. Kapan bacanya saya? Saya tidak baca buku itu, tidak baca sirah itu. Saya mati ninggalkan warisan buku. Paling nggak anak-anak saya tak gitu kan. Kenapa? Ya, saya mewajibkan diri saya. Bagaimana saya bisa mencintai Rasul sahabatnya kalau saya tidak tahu pribadi mereka? Lah bagaimana kita tahu pribadi mereka? Ya lewat sirah yang dikarang oleh ulama-ulama pendahulu kita. Maka kita lihat salah satu sahabat bagaimana mereka mencintai Rasul lewat sirah itu. Ketika sebagian pasukan Uhud telah memasuki Madinah, perang yang umat Islam mengalami kekalahan, yang gigi Rasulullah itu rontok, itu adalah perang Uhud. Ini perang yang luar biasa. Begitu kalah pulang, ada seorang sahabiah, seorang perempuan itu bertanya, bagaimana? Dihadang seorang wanita dari Bani Dinar, dia terus bertanya, bagaimana keadaan Rasulullah? Pasukan itu menjawab, suami Anda meninggal, Bu. Begitu dapat jawaban suaminya meninggal, dia tidak peduli. Bagaimana Rasulullah? Apa kata pasukannya? Ayah Anda meninggal, Bu. Jadi ikut perang itu kan suaminya, orang tuanya, anaknya dan sebagainya. Kenapa? Kebanggaan kalau ada yang mati syahid. Kenapa? Orang mati syahid itu bisa menolong orang yang masuk neraka 70. Seharusnya masuk neraka diangkat sama orang yang mati syahid ini. Dan puncak kebaikan adalah mati syahid. Nah, balik lagi kepada sini, begitu ditanyakan bagaimana kabar Rasul, pasukannya itu menjawab, ayah Anda meninggal, Bu. Dia tetap, bagaimana kabar Rasulullah? Saudara Anda meninggal, Bu, kata pasukannya itu. Bagaimana kabar Rasulullah? Kata sahabat pasukannya, Rasul baik-baik saja. Apa kata si wanita ini? Alhamdulillah, seperti yang Anda harapkan, jawab pasukan itu. Maka dengan ikhlas wanita ini mengatakan, apa kata-katanya? Kullu musibatin ba'daka jalalun turidu sohirun. Semua musibah yang terjadi pada anak suami, ayah saya itu ringan. Yang berat itu adalah kalau Rasulullah meninggal. Sama hadirin sekalian, yang ketiga ini juga demikian. Jadi kalau ada orang lebih mengutamakan anak, istri, suami dan dirinya di atas agama ini, maka mohon maaf, iman kita mungkin masih belum. Kenapa? Kecintaan kita kepada Rasulullah itu belum dianggap sempurna. Kalau kecintaan kita kepada Rasulullah belum dianggap sempurna, maka iman kita taruhannya perlu dinaikkan kembali. Ayolah hadirin rahimakumullah, karena keterbatasan waktu, mohon maaf jika ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah, nasrun minallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.